Yuk, kita sama-sama selami sebuah kisah yang luar biasa. Ini bukan sekedar cerita biasa, tapi sebuah perjalanan tentang bagaimana seorang anak laki-laki yang diuji dengan berbagai cobaan berat justru tumbuh menjadi sosok yang paling dipercaya dan paling dicintai dalam sejarah. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Pernah kepikiran nggak, gimana ceritanya hati yang terus-menerus dilukai oleh kehilangan malah bisa memancarkan kasih sayang yang begitu besar? Kok bisa ya? Yuk, kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Dan hebatnya, kisah ini akan kita dengar dari sudut pandang seseorang yang sangat-sangat dekat dengannya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Ummu Aiman. Saya adalah pengasuhnya yang selalu ada di sisinya. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana takdir membentuk anak istimewa ini. Oke, cerita kita dimulai di kota Mekah, di sebuah tahun yang sangat dikenal, yaitu Tahun Gajah. Di sanalah lahir seorang bayi yang cahayanya akan menerangi dunia. Namanya Muhammad. Tapi kelahirannya diiringi sebuah duka. Dia lahir sebagai seorang yatim. Ayahnya, Abdullah, telah meninggal dunia bahkan sebelum sempat menatap wajah mungil putranya. Dulu itu ada tradisi di kalangan bangsa Arab, di mana bayi-bayi dari kota akan dikirim ke desa di padang pasir untuk disusui. Tujuannya biar mereka tumbuh jadi anak yang kuat, sehat, dan bicaranya fasih. Nah, takdir mempertemukan bayi Muhammad dengan seorang perempuan yang hatinya sangat mulia dari suku Bani Sa'ad, namanya Halimah As-Sa'diyah. Dialah yang terpilih menjadi ibu susuannya. Kedatangan bayi kecil ini ke desa Bani Sa'ad ternyata bukan kedatangan biasa. Desa itu waktu itu lagi susah-susahnya, kering kerontang. Tapi kedatangan Muhammad membawa perubahan yang gak pernah dibayangkan oleh siapapun. Sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Keluarga Halimah yang tadinya hidup serba kekurangan, tiba-tiba berkah datang melimpah. Kambing-kambing mereka yang tadinya kurus kering, mendadak jadi gemuk dan susunya banyak banget. Tanah yang gersang jadi subur. Dan kebaikan ini nggak cuma dirasakan keluarga Halimah loh, tapi menyebar ke seluruh penduduk desa. Luar biasa. Muhammad kecil tumbuh dengan gembira dan sehat di desa itu. Setiap hari dia bermain dengan riang bersama anak-anak Halimah yang lain. Sampai suatu hari ketika dia sedang asyik bermain, terjadilah sebuah peristiwa yang sangat agung, sebuah momen spiritual yang mengubah segalanya. Tiba-tiba saja, dua sosok berpakaian putih bersih mendatanginya. Mereka adalah malaikat. Dengan sangat lembut mereka membaringkan Muhammad, lalu membelah dadanya dan mengeluarkan hatinya. Dari dalam hatinya dikeluarkan segumpal noda hitam yang disebut sebagai bagian setan. Hatinya kemudian dicuci bersih dengan air zam-zam di dalam wadah emas, lalu dikembalikan lagi seperti semula. Tentu saja kejadian ini bikin Halimah dan suaminya kaget dan khawatir luar biasa. Dengan berat hati, mereka merasa inilah saatnya mengembalikan Muhammad ke pelukan ibu kandungnya, Aminah. Akhirnya Muhammad kembali ke pelukan ibu yang sangat ia rindukan, Aminah. Tapi kebersamaan yang hangat itu sayangnya tidak akan berjalan lama. Babak baru yang jauh lebih berat sudah menunggunya di depan. Saya ingat betul perjalanan itu. Waktu Muhammad berumur 6 tahun, ibunya Aminah mengajaknya pergi ke Yatsrib. Kami berangkat bertiga. Tujuannya untuk berziarah ke makam keluarga, termasuk makam ayahnya. Selama sebulan penuh di sana, saya lihat wajah Muhammad begitu bahagia, begitu bersinar, bisa menghabiskan setiap detiknya bersama sang ibunda. Tapi kebahagiaan itu seolah direnggut begitu saja. Di tengah perjalanan pulang, di sebuah tempat bernama Abwa'a, Aminah tiba-tiba jatuh sakit. Dan di depan mata Muhammad kecil, di dalam pelukan saya, ibunya menghembuskan nafas terakhir. Saya bisa merasakan tubuh kecilnya bergetar, merasakan betapa hancur hatinya saat itu. Ujian seakan datang bertubi-tubi. Kehilangan demi kehilangan. Lahir ke dunia tanpa sempat melihat ayahnya. Di usia 6 tahun, harus menyaksikan ibunya pergi. Dan duka itu belum usai. Hanya 2 tahun setelahnya, di usianya yang baru 8 tahun, ia harus kembali kehilangan sosok pelindung yang ia sayangi. Ya, setelah ibunya wafat, ia tinggal bersama kakeknya, Abdul Muthalib. Kakeknya ini sayang luar biasa padanya, mencurahkan semua cintanya. Tapi takdir punya rencana lain. Kebersamaan yang hangat itu cuma berlangsung 2 tahun. Sang kakek pun wafat dan sebelum meninggal beliau menitipkan amanah pengasuhan Muhammad kepada putranya, paman Muhammad, yaitu Abu Thalib. Dimulailah lembaran baru dalam hidupnya, sekarang di bawah asuhan sang paman, Abu Thalib.
Abu Thalib sangat menyayanginya, menganggapnya seperti anak sendiri. Tapi, keluarga Abu Thalib sangat besar dan kondisi ekonomi mereka cukup sederhana. Muhammad kecil ini tahu diri, dia nggak mau hanya menjadi beban. Jadi, untuk membantu pamannya, ia mulai bekerja mengembalakan kambing. Dan ternyata, pekerjaan sederhana ini jadi sekolah kehidupan yang paling berharga. Dari menggembala, ia belajar jadi orang yang sabar, belajar menyayangi makhluk yang lemah, dan yang paling penting, belajar tentang tanggung jawab. Nah, ketika usianya menginjak 12 tahun, sebuah petualangan baru menanti. Pamannya, Abu Thalib, akan melakukan perjalanan dagang jauh ke negeri Syam, dan ia mengajak Muhammad ikut. Wah, ini adalah pengalaman pertamanya melihat dunia yang lebih luas di luar kota Mekah. Di tengah perjalanan, terjadilah pertemuan yang sangat penting. Rombongan mereka bertemu seorang pendeta Nasrani yang bijaksana bernama Buhaira. Entah bagaimana, pendeta ini bisa melihat tanda-tanda istimewa pada diri Muhammad. Dengan tatapan serius, ia berpesan pada Abu Thalib, "Bawa pulang anak ini, jagalah dia baik-baik, karena keponakanmu ini kelak akan memegang sebuah urusan yang sangat-sangat besar." Waktu terus berjalan. Anak yang ditempa oleh kehilangan dan kerja keras itu kini tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Dan karakter mulianya, wah, itu bersinar terang sekali, sampai dikenal oleh semua penduduk Mekah. Coba kita pikirkan sebentar, di tengah masyarakat yang keras dan penuh persaingan, gimana caranya seorang pemuda yang bukan bangsawan kaya raya bisa dipercaya sepenuhnya oleh semua orang? Apa rahasianya? Jawabannya ternyata sederhana, tapi sangat mendalam. Integritas. Kejujuran yang gak ada tandingannya. Setiap kali dia bicara, orang tahu itu pasti benar. Setiap kali dia berjanji, orang tahu itu pasti ditepati. Karena inilah, masyarakat Mekah sepakat memberinya gelar yang sangat terhormat, Al-Amin, yang artinya dia yang dapat dipercaya. Nah, perlu kita tahu juga, kondisi Mekah saat itu sedang tidak baik-baik saja. Setelah terjadi perang antar suku, hukum jadi nggak jelas. Orang yang kuat bisa dengan mudah menindas yang lemah. Para pendatang sering jadi korban. Pokoknya, keadilan itu barang langka. Melihat situasi ini, beberapa tokoh Quraisy yang masih punya hati nurani nggak tinggal diam. Mereka berkumpul dan membuat sebuah perjanjian. Namanya Hilful Fudul. Isinya, sumpah untuk membela siapapun yang dizalimi di Mekah, nggak peduli dia penduduk asli atau pendatang. Dan tentu saja, Muhammad muda, dengan jiwa keadilannya yang besar, ikut serta dalam perjanjian mulia ini. Jadi kalau kita lihat lagi ke belakang, dari pengalaman menggembala kambing, berdagang, merasakan pahitnya kehilangan, sampai ikut membela kaum yang lemah, semua itu membentuknya. Semua itu menjadi pilar-pilar kokoh yang membangun karakternya. Kejujuran, kesabaran, dan keadilan. Kisah masa kecilnya ini mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Ujian terberat dalam hidup itu ternyata bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk. Semua kesulitan itulah yang menempa Muhammad menjadi Al-Amin, sang terpercaya. Nah, sekarang pertanyaannya untuk kita semua. Pelajaran apa dari ketabahannya yang bisa kita pakai untuk menghadapi ujian dalam hidup kita masing-masing?